Hai bunda-bunda, apakah sehat hari ini? Perkenalkan, nama saya Bidan Misel Patricia Ulina Gurusinga yang bertugas di wilayah kerja Puskesmas Berampus sebagai bidan desa. Sudah tahukah bunda, seberapa pentingnya kunjungan ibu membawa balita ke posyandu? Baiklah, di sini saya akan berbagi edukasi kepada bunda-bunda. Tahukah bunda, tingkat kematian bayi dan balita erat hubungannya dengan status gizi, seperti gizi kurang atau gizi buruk, yang dapat mengalami gangguan pertumbuhan sel-sel otak dan dapat mengurangi IQ si anak di masa depan, serta rentan terhadap penyakit karena adanya penurunan daya tahan tubuh. Dan juga bunda, balita kurang gizi mempunyai risiko meninggal lebih tinggi dibandingkan balita yang cukup gizi. Terutama pada usia dini 0-5 tahun disebut masa kemasan anak, di mana masa ini sel-sel otak anak berkembang sangat cepat. Jika tidak diperhatikan khusus dan kebutuhan anak diabaikan oleh bunda, maka dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, seperti gangguan kognitif, yaitu sulit mengingat dan belajar, stunting, yaitu perawakan pendek tidak sesuai dengan usia balita pada umumnya, keterlambatan bicara, dan gangguan perilaku, yaitu berperilaku menyimpang dan di luar batas, serta nakal. Oleh karena itu, bunda-bunda harus dan wajib memantau tumbuh kembang anak-anak kita. Adapun dampak jika bunda tidak memantau tumbuh dan kembang anak bunda, yaitu yang pertama, gizi kurang dan gizi buruk adalah keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan tidak sesuai dengan umur atau di bawah rata-rata. Dampak kedua bunda, yaitu stunting, adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Tinggi badan anak terhambat, lebih pendek dibandingkan anak-anak di usianya. Dampak ketiga bunda, obesitas, kondisi ketika anak memiliki berat badan lebih dari anak usianya akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang menyebabkan diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan radang sendi. Upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi, di sini dibutuhkan upaya partisipasi bunda sebagai program tersendiri yang terintegrasi dalam program kesehatan keluarga bunda, dengan rajin melakukan kunjungan balita ke posyandu secara rutin tiap bulannya. Apa sih posyandu bunda? Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya manusia, yaitu KBM, yang diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memperoleh kesehatan dasar bagi masyarakat, terutama ibu, bayi, dan balita. Banyak manfaat yang kita dapat bunda dari posyandu, yaitu yang pertama, mengetahui status pertumbuhan balita. Penimbangan di posyandu penting untuk memantau status gizi balita, karena pada saat penimbangan tidak dapat mengetahui status gizi balita berdasarkan perkembangan pencatatan di buku KMS tiap bulannya. Manfaat kedua adalah deteksi dini gangguan pertumbuhan balita. Pada KMS, kita bisa mencatat pertumbuhan serta memantau perkembangan balita tiap bulannya. Dengan demikian, kita bisa mendeteksi gangguan pertumbuhan sejak dini, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil sebelum masalah menjadi semakin berat. KMS disebut juga sebagai rapor pertumbuhan anak. Manfaat ketiga adalah ibu mendapatkan penyuluhan gizi pertumbuhan balita agar ibu balita dapat mengetahui dan memahami pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak bunda, karena masa anak-anak merupakan masa yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para bunda untuk menjaga anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat, dan cerdas. Manfaat keempat adalah mendapat konsultasi langsung tentang permasalahan kesehatan balita, seperti tentang imunisasi, makanan tambahan, tahap-tahap perkembangan anak, dan lain-lain, sehingga bunda mendapat solusi dan deteksi dini terhadap masalah kesehatan anak dan dilakukan pencegahan agar tidak menjadi lebih buruk.
Ngapain aja sih Bunda di posyandu? Adapun kegiatan-kegiatan di posyandu yang pertama yaitu penimbangan balita dengan tujuan mengetahui status gizi berdasarkan berat badan dan tinggi badan sesuai umur di pencatatan KMS tiap bulannya. Kegiatan kedua yaitu imunisasi lengkap dengan tujuan agar mendapat imunitas kekebalan anak secara individu. Jenis-jenis imunisasi yang diwajibkan pemerintah yaitu pertama BCG, memberi kekebalan tubuh terhadap penyakit TBC, hepatitis B, mencegah penyakit hepatitis B, polio, mencegah penyakit poliomyelitis yang bisa menyebabkan kelumpuhan, DPT, mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus, campak, mencegah penyakit campak. Kegiatan ketiga adalah peningkatan gizi seperti penyuluhan gizi yang bertujuan agar Bunda mengetahui dan memahami pentingnya gizi seimbang pada anak-anak Bunda sehingga mencegah gizi buruk, stunting, dan obesitas. Kedua, pemberian makanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang diberikan balita. 3. Pada bulan Februari dan Agustus diberikan vitamin A untuk meningkatkan kesehatan mata balita. Kegiatan keempat yaitu penanggulangan diare. Pencegahan diare dilakukan melalui perilaku hidup bersih dan sehat, sedangkan penanganan diare dilakukan melalui pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, bidan dapat memberikan suplemen zinc. Demikianlah edukasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi Bunda. Ayo Bunda, selamatkan balita dari bahaya kurang gizi dan stunting dengan membawa balita Anda ke posyandu. Terima kasih.